kulunggom sami. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, maksudnya Al-Qur'an yang kulunggom sami ini adalah petunjuk yang sungguh sangat lurus. Petunjuk yang sungguh sangat mulia. Maka ketika tiang kulunggom sami berpedoman dengan petunjuk yang Allah turunkan, maka insya Allah kehidupan tiang kulunggom sami bahagia dari dunia sampai akhirat. Kehidupan tiang kulunggom sami yang menjadi kehidupan yang sukses dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Banyak sekali riwayat lebih-lebih mulai dari pertengahan Ramadan, 16 Ramadan tiang kulunggom sami diulang-ulang, dibacakan oleh seorang imam, surah yang sungguh sangat mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah, ini mengingatkan tiang kulunggom sami betapa besarnya rahmat karunia Allah kepada tiang kulunggom sami selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di 10 terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan ala sa'iri syuhur wa ja'alhu wasilatan lidinir rahmati wal maghfirati wa 'idkin minan niran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadharatul muhtaramin, dani segenap para alim, para ulama, para asatidz, bil khusus sama-sama kita hormati muliakan beliau kita Dr. Ustaz Sunardi, dani para asatidz lainnya yang tidak disebutkan satu-satu, dani segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, shaimin, shaimat, mu'takifin, mu'takifat, rahimani wa iyyakumullah. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terasa yang kulunggom sami makin berada di hari ke-26 Ramadan. Dan alhamdulillah masih yang kulunggom sami diberikan kekuatan, kesehatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu di akhir niki selalu berharap kepada Allah untuk diberikan kekuatan, semangat untuk menjalankan segala kewajiban yang kulunggom sami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan atas keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kulunggom sami boleh syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati muliakan, di penghujung Ramadan niki banyak sekali halangan, tantangan dan rintangan. Luwe ujian yang kulunggom sami. Bil khusus ibu-ibu. Ibu-ibu di antara ujiannya adalah disibukkan dengan persiapan untuk menyambut Idul Fitri. Arasabia tare, arasabia keciprut, arasabia kaliadam. Aku kulunggom Jawa nyari balik.
Oh, alhamdulillah. Nggih, masih banyak waktu. Nggih. Tidak mengurangi semangat yang pelunggup sami untuk rawuh hadir untuk di tempat yang mulia ini. Kenapa hadirin rahimakumullah, lebih-lebih di akhir penghujung Ramadan niki adalah bagian dari penentu kesuksesan yang pelunggup sami, ya, dari pertama sampai akhir. Ya, salah satu, ya, ungkapan innamal a'malu bil khawatim. Amal niki tergantung penutup. Amal niki tergantung ending penutupnya. Mana salah satu bukti? Sering yang contohkan ibarat pelunggum sami yang membuat rumah. Ibarat yang pelunggum sami yang buat rumah 75% balik niki yang jari dengan biaya yang begitu mahal, tenaga yang begitu banyak terkuras. Okay? Nah, 75% niki belum dikatakan rumah itu mewah. Ndek man terkena balik niki mewah sekalipun biaya beli. Betul kan? Okay? Nah, ndek man jadi jendela, ndek man jadi cat. Okay? Nah, maka hadirin rahimakumullah akan menjadi penentu rumah itu mewah ketika, ya, di akhirnya. Okay? Nabi kira-kira sita cat dan makin anu solah atau anu lagi, okay? Cat sak berkelas atau cat sak seperti itulah hadirin rahimakumullah gambaran amal yang belum sami. Okay? Maka baru dikatakan 100% ketika Masya Allah sudah jadi, sudah sempurna sesuai dengan, ya, piaran niki rukun dan syarat dari bangunan tersebut. Begitu juga amal yang belum sami. Maka pantas innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal yang belum sami niki tergantung bagaimana penutupnya. Maka yang bermatur baru mudah-mudahan di akhir Ramadan niki yang belum sami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, tambah semangat untuk bisa menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang pelunggup sami. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, ya, simpan rahasia, ya, 10 terakhir niki adalah rahasia Allah yang tidak yang pelunggup sami berikan. Okay? Nah, termasuk judul pengajian yang pelunggup makin niki nuzulul Quran bahasa beliau. Okay? Masya Allah tepiat biarah tak ngaji. Okay? Subhanallah, nuzulul Quran. Nabi maksud daripada nuzulul Quran, nuzul itu artinya turun Al-Quran, turunnya Al-Quran. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Jadi turunnya Al-Quran niki termasuk salah satu anugerah yang Allah limpahkan kepada tiang pelunggup sami selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran niki adalah pedoman petunjuk hidup tiang pelunggup sami. Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, maksudnya Al-Quran yang pelunggup sami ini adalah petunjuk yang sungguh sangat lurus. Petunjuk yang sungguh sangat mulia. Maka ketika tiang pelunggup sami berpedoman dengan petunjuk yang Allah turunkan, maka insya Allah kehidupan tiang pelunggup sami bahagia dari dunia sampai akhirat. Kehidupan tiang pelunggup sami yang menjadi kehidupan yang sukses dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Banyak sekali riwayat lebih-lebih mulai dari pertengahan Ramadan, 16 Ramadan yang pelunggup sami diulang-ulang, dibacakan oleh seorang imam, surah yang sungguh sangat mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Subhanallah, ini mengingatkan yang pelunggup sami betapa besarnya rahmat karunia Allah kepada tiang pelunggup sami selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di 10 terakhir, malam tempat diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya ayat Al-Quran, punya Al-Quran, fi lailatul qadr,
di malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Napi malam Lailatul Qadar niki hadrahimakumullah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar niki adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka ketika tiang pelunggum sami ya, jadikan ibadah di malam-malam yang penuh dengan istimewa ini hadrahimakumullah nggih, seperti usia tiang pelunggum sami niki limpahan anugerah dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, 1000 bulan niki sama dengan 83 tahun. 83 tahun hadrahimakumullah. Maka inilah yang pelunggum sami raih, inilah yang pelunggum sami ya kejar, inilah yang pelunggum sami nggih dapati ya, malam yang begitu istimewa. Pernah Jibril ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, Jibril niki datang memberikan kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dzakara Jibril alaihi salam 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam 'abdan yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi. Okay. Jibril menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau ya, tentang ada seseorang yang subhanallah diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? Ya, abdan yuqala lahu Sam'un al-Ghazi. Seseorang hamba Allah yang diberi namanya itu adalah Sam'un al-Ghazi. Supu hamba Allah pasengan aran Sam'un. Ya, Sam'un al-Ghazi. Wa huwa ghazal kufar al-fashahr. Sam'un ini berperang melawan orang-orang kafir itu sampai 1000 bulan. Coba, setiap hari berperang, saking istimewanya dan diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya. Masya Allah, hamba Allah berperang di jalan Allah diberikan kekuatan. Kemudian, wa kana silahuhu lahyal jamal laisa lahu ghairuha min alati harbin. Ternyata hamba Allah yang kuat tadi enggak menjadi senjata lahyul jamal, dagu onta, apa narane, sangko konten ya, enggak menjadi senjata perang lawan musuh orang kafir niki adalah dagunya onta. Akan tetapi diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama darbal kuffar bihadzal lahyah qutila ma la yahussu adaduhum. Sekali pukul nggih, subhanallah, ternyata sekian puluh musuh yang tersungkur alias tewas di tangan Sam'un al-Ghazi. Terus Masya Allah setiap hari, setiap saat sampai 1000 bulan dia pergi berperang di jalan Allah, selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saking istimewanya hamba ini. Maka hadirahimahumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah niki di depan para sahabat, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal tadri sawabah? Wahai Rasulullah, apakah pelunggum wikan berapa balasan, berapa pahala yang Allah berikan kepada hamba yang begitu hebat ini? Pira pahala nanti sekali pukul sekian puluh orang-orang kafir mati di tangannya. Kali sekian bulan, berapa pahala yang Allah berikan? Maka Rasulullah menjawab, faqala alaihi sallallahu wasallam, la adri. Wahai sahabatku, aku tidak tahu berapa balasan yang Allah berikan kepada orang yang hebat ini. Fa'anzalallahu Jibril alaihi salam bihadhihi surah. Maka saat itu Allah mengutus Jibril. Jibril, turun kasih tahu Muhammad. Maka turunlah Jibril membawa ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hadirahimahumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat ini, subhanallah, wa qala ya Muhammad a'taituka wa ummataka lailatul qadr. Wahai Muhammad, engkau diberikan keistimewaan, begitu juga beserta umatmu di malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar niki.
Al-ibadatu fihi afdalu min ibadati sab'ina alfa syahr. Siapa di antara umatmu ya Muhammad yang melaksanakan ibadah di malam yang penuh dengan keistimewaan itu, niscaya ibadahnya itu sama dengan sab'ina alfa syahr, seperti dia beribadah sampai 70.000 bulan. 70.000 bulan. 1000 bulan niki hadrahimakumullah sama dengan 83 tahun. Coba, ini termasuk salah satu keistimewaan. Pelugum sami beribadah, hanya beribadah kepada Allah, tidak pernah berperang sebagaimana seorang hamba tadi berperang sampai 83 tahun. Akan tetapi begitu yang pelugum sami, jadikan malam Lailatul Qadar ini, Masya Allah, seperti pahala pelugum sami niki, marak dengan saat beribadah selama ibadat min ibadati sab'ina alfi syahr. Marak dengan ibadah 70.000 tahun. Nah, ini termasuk salah satu keberkahan usia yang pelungkum sami Bapak Ibu. Alhamdulillah, usia yang pendek 60-70 tahun dibandingkan dengan usia umat terdahulu 700 tahun, 900 tahun, ribuan tahun. Akan tetapi, Masya Allah, melebihi pahala-pahala mereka yang dianugerahkan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebabkan karena mampu menjadikan malam 10 terakhir niki adalah malam yang penuh dengan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, niki oleh karena niki ya Allah, jangan sampai tiang pelungkum sami lewatkan malam-malam yang penuh dengan berkah niki untuk tiang pelungkum sami tidak mengabdi atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki bahkan dalam satu riwayat, waqala ba'duhum, qala Allah ta'ala, sebagian mereka para ulama Allah Subhanahu wa ta'ala bermanik, ya Muhammad, qala Allah ta'ala ya Muhammad, rak'atani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min darbis sayf alfa syahr fi zamani bani Israel. Wahai Muhammad, berkesida Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar yang pelungkum sami tunaikan, khairun laka wa li ummatika, lebih baik untukmu dan untuk umatmu. Masya Allah, lebih baik untukmu dan untuk umatmu min darbis saif alfa syahr, berperang di jalan Allah 1000 tahun, 1000 bulan. 2 rakaat sembahyang malam Lailatul Qadar niki lebih baik, lebih mulia ketimbang lumbar perang sampai 1000 bulan itu. Musaran perang niki kan antara hidup dan mati. Belum lagi tenaga terkuras, belum lagi Masya Allah antara hidup dan mati, meninggalkan keluarga. Sila kira-kira tidak disuruh perang Ibu Bani. Ya Allah, makin jihad perang misal kan? Ya Allah, mungkin di antara sekian ya Allah mati kan? Kalau perang itu antara hidup dan mati. Maka subhanallah, hanya melalui ibadah di malam yang penuh dengan berkah malam Lailatul Qadar niki, khairun laka wa li ummatika, lebih baik darimu wahai Muhammad, begitu juga kepada umatmu, min darbis saif, daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 bulan. Alhamdulillah, makin niki hari ke-26, berarti nanti malam ke-27. Teringat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Pita boyak malam Lailatul Qadar niki Bapak Ibu. Kapan? Di malam-malam akhir bulan Ramadan. Ada juga dalam satu riwayat fi witri min akhir Ramadan. Di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, mulai 21, 23, 25, 27. Berarti laun tanggal birin 27 ya. 27, 26, 27. Maka ini Bapak dan Ibu
kesempatan yang pelunggu sami. Bahkan ada satu kisah dengan apa yang disampaikan oleh seorang ulama. Nah, siapa beliau? Ulama ini anna Aba Yazid Al-Bustami. Ruqyah diceritakan anna Aba Yazid Al-Bustami qala, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami ini berbahasa, ra'aitu Lailatul Qadri fi jami'i umri marratain. Aku menyaksikan malam Lailatul Qadar itu di semua usiaku, di seluruh usiaku hanya 2 kali. 2 kali menyaksikan malam Lailatul Qadar ini. Isi Abu Yazid Al-Bustami, wahya waqi'atun fi mawaqi'is sabi' wal 20, dan posisi yang aku dapati saksikan malam Lailatul Qadar itu adalah malam kira bahasa as-sabi' wa 20, malam ke-27. Masya Allah, maka tepat Bapak Ibu lawan jadi maten ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Nanti malam Ibu mudah-mudahan ini kesempatan tiap pelungguam sami ya Allah, banyak-banyak munajat. Teringat pernah dulu Aisyah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda? Pernah Aisyah minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah mudah-mudahan Allah meridhai beliau, annaha qalat, sesungguhnya beliau telah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law waqaftu lailatul qadri fama aqulu, jika aku menemukan, jika aku menjumpai malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu, wa ma aqulu, apa yang aku ucapkan, apa yang aku minta, apa yang aku sebut. Nah, maka Nabi bahasa Rasulullah rahimahullah, faqala quli, Rasul bersabda, quli, katakanlah wahai istriku, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa alam doa ini, Bu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Coba bareng-bareng. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pelunggum sami luwek dak tunas ampun. Nah, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuun, pengampun, pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta kepada pemaaf. Fa'fu anna, fa'fu anni ya karim, maafkanlah diriku, maafkanlah kami ya Allah. Nah, niki makna daripada doa sak baru. Engkau maha pengampun, cinta kepada pengampun, maka ampunilah kaji ya Allah. Alhamdulillah. Artinya Nabi, Bapak dan Ibu, ya Allah, kalau tiang pelunggum sami sudah meraih ampunan Allah, semua dunia ini mudah bagi tiang pelunggum sami. Lebih-lebih akhirat diberikan kemudahan di dalam hidup tiang pelunggum sami. Alhamdulillah. Ada juga dalam riwayat Bapak Ibu. Nah niki, nah riwayat Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla fi lailatul qadri rak'atain yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab marrah wal ikhlas 7 marrat. Nah niki Nabi bahasan beliau, man shalla fi lailatul qadri rak'atain, saya salat sunat 2 rakaat. Salat sunat Nabi pun intinya salat sunat hajat, salat sunat taubah, salat sunat Nabi umum. Saya satunayang salat sunat 2 rakaat fi lailatul qadr, malam lailatul qadr 2 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab. Setiap rakaat baca Fatihatul kitab, Al-Fatihah. Selesai Fatihah, Nabi jari ayat wal ikhlas 7 marrat, baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Bismillah. Bisa salat hajat kan? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Selesai. Nabi jari ayat surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. Itu kali. Terus rakaat kedua selesai Fatihah juga ayat itu kali. Nggih. Fa idza sallama yaqra'u astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Demi wassalam bila salat sunat sak 2 rakaat baru niki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jari wirid membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu 10 kali. Murah nih Bu? Alhamdulillah. Salat Nabi Bu? Salat Nabi pun inti solat sunnah, entah solat sunat hajar, entah solat sunat taubah yang belum kami kerjakan nanti malam. Okay? Nah, dari ayat niki pitu kali, kemudian itu lain solat hajat sapirano ijazaham niki. Okay? Niki khususiat malam Lailatul Qadar. Demen salam, assalamualaikum selesai dari wirid. Okay? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba bareng-bareng. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 70 kali. Murah deh. Insyaallah. Dendek sampai lupa. Ini berkah ya. Ini dendek sampai lupa, nggih. Ampun langsung mempraktekan bareng malam nggih. Masyaallah nggih. Nah, saya salat malam Lailatul Qadar 2 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihatul Kitab dan dari ayat surat Al-Ikhlas 7 kali. Apabila salam ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Nabi keistimewaan Bapak Ibu. Hadis Astagfirullah wa atubu ilaih. Dia 2 kali dengan 2 rakaat. Setiap salat 2 rakaat selesai wah. Nah, yang pun nggih. Nah, baca terus niki ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nggih. Nah niki lamut amalan semacam niki bahasa niki fala yaqumu maqamahu hatta yaghfirullahu lahu wa li abawai. Tidaklah orang tersebut bangun dari tempat duduknya melaksanakan salat ya melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan dosa kedua orang tuanya. Ampuni dosa kedua orang tua. Nabi endah yab'atsullahu ta'ala al-malaikata ilal jinan yadrisuna lahul ashjar wa yabnuna al-qusur ya wa yajruna al-anhar. Dan Allah perintahkan malaikat, oh malaikat lumbar menuju surga. Nabi yang disuruh surga malaikat niki yadrisuna al-ashjar, lumbar menuju surga talakan lolon kayu dengan sakawik semayang sabar. Piaan bangunan megah ke dalam surga, alirkan air di bawahnya. Alhamdulillah. Ibu, milih berdua kebon ke surga. Berarti lo milih berdua kebon. Bem berdua pekarangan, bem berdua pegedengan di surga. Bem berdua kebon dipenuhi dengan pohon. Maka jangan lupa nanti malam untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, dinding dalam surga silap leniki doang dekat tebing kebun ni Bu. Ya Allah, okay? Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yab'atsullahu ta'ala al-malaikah. Allah Subhanahu wa taala utus malaikat ilal jinan menuju ke surga, yaghrisuna lahul asjar. Mereka tugasnya malaikat itu adalah yaghrisuna al-asjar,
Mereka menanamkan pohon-pohon di dalam surga tersebut, wa yabnunal qusur, dan para malaikat itu membangunkan orang yang salat tadi bangunan yang megah, yang mengalir, yajrunal anhar, mengalir di sekelilingnya itu sungai-sungai. Ya Allah, tahu bayangan indah, Masya Allah, arak Bali, luwih dolon kayu, arak sungai. Coba bayangan ya. Masya Allah. Di depan rumah Diki ada sungai yang mengalir. Subhanallah, yang dipenuhi dengan tanaman yang indah. Dan Nabi yang dah bahasa, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Ndek nikmati dengan iki lamun ndek man terserminan tau sak mulia baru. Sendek man mati dengan iki wasak kepeseriuan sedisida Allah. Bangunan sedis surga, pohon yang ditanamkan oleh malaikat tadi yang penuh dengan keindahan. Ya Allah, istimewa Bapak Ibu. Maka hanya melaksanakan solat sunnah 2 rakaat. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai niki juga perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masyaallah. Nggih. Murah nggih? Murah atau sulit? Amin. Mudah-mudahan makin tinggal pelungguh sami. Mudah-mudahan dia lupa. Nggih, mudah-mudahan dia lupa. Nah, ndak lupa nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nah niki nggih termasuk salah satu amalan di malam Lailatul Qadar. Nggih. Jadi di samping pelungguh sami melaksanakan salat tarawih, nggih. Masya Allah, solat sunat, solat Nabi, solat wajib di tempat ini, solat tarawih, tambah lagi dengan solat-solat sunnah lain, maka insya Allah ini termasuk salah satu amalan-amalan yang belum sami sesuai dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Oleh karena niki akhir niki adalah penentu Bapak Ibu. Maka lebih semangat yang belum sami, jangan sampai keistimewaan malam itu terlewatkan begitu saja. Coba ibadah di dalamnya niku Masya Allah marak mendengar sabumbar perang. Saran perang niki sebut doang takut, tindik temilu sila. Sebut doang takut. Kenapa? Karena antara hidup dan mati. Memang saran mati niki adalah qadarullah, akan tetapi saran perang niki, ya Allah sila, antara hidup dan mati. Hadir rahimakumullah. Oleh karena itu, maka hadir rahimakumullah, dalam riwayat yang lain jadi banyak. Salah satu penyebab, itulah salah satu sebab turunnya Al-Quran, surah Al-Qadar, sabaru inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah niki suatu ketika, dalam satu riwayat, suatu ketika pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Menangis. Qil, kata sebagian minoritas ulama, sababu nuzuliha, sebab turunnya ayat Al-Qadar niki, lamma dana wafatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa qarraba firaqahu an ummatihi, ketika mendekati ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naru meninggal Rasulullah. Ini akhir-akhir hidupnya Rasulullah, hadirohimakumullah, qarraba wafatuhu, naru meninggal. Di akhir ajalnya, di akhir hidupnya Rasul. Di ketika dia baka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hazina. Saat itu Rasulullah menangis. Saat itu Rasulullah sedih. Ini banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang seringnya Rasulullah menangis. Sakmun tangis niki pelungguh sami. Subhanallah. Di akhir hayatnya Rasulullah ini sedih, menangis, di samping nangis yang sedih. Ya Allah, tahu bayangan bagaimana perasaan dan sikap, Masya Allah, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada tiang pelungguh sami. Sakmun tangisi, sakmun sedihan, nah bagaimana keselamatan umat,
Nabi bazan idza kharajtu minad dunya faman yablughu salamallahi ala ummati. Samun tangis, samun sedihan, sedih-sedih Rasulullah apabila aku nanti telah keluar dari dunia alias meninggal dunia. Namukah meninggal dunia ya Allah. Nabi bahasa Rasulullah, "Faman yablughu salamallahi ala ummati." Siapa yang menyampaikan salamnya Allah kepada umat. Bagaimana nasib umatku? Apa yang mereka subhanallah itulah yang ditangis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berembe nasib umat saya sampean keselamatan subhanallah ternyata sepanjang hidup Rasulullah banyak sekali riwayat yang selalu membuat Rasulullah bersedih adalah tiang pelungkap sami selaku umat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta nur fawqa nuri anta iksiru adalli anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Rahimakumullah, di akhir ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis sedih yang ditangisi adalah tiang pelungkup sami, bagaimana keselamatan tiang pelungkup sami kemudian igtanim qalbah alaihi salam wa farahallahu qalbahu biqaulihi tatanazzalul malaikatu warruh. Nah, ketika Rasulullah bersedih, menangisi kondisi bagaimana keselamatan umatnya, nah, ketika Rasulullah, masya Allah perasaannya, yang saat itu, memikirkan tiang pelungkap sami selaku umat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kegembiraan kepadanya. Wa farahallahu qalbahu liqaulihi. Allah hibur, Allah berikan kegembiraan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat tatanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat ar-ruh. Siapa malaikat ar-ruh ini? Yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Alhamdulillah, ini hiburan, maka subhanallah banyak riwayat
banyak sekali hadis, sedikit-dikit Rasulullah, masya Allah begitu, ya. Banyak sekali menyebutkan kisah bagaimana diceritakan oleh Jibril, yang sampaikan wahyu Jibril, subhanallah, ya. Begitu, ya. Ya, senantiasa selalu bersama malaikat Jibril, ya. Ini termasuk, ya, yang menyebabkan terobatnya, ya, tangisan dan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat tadi, tatanazzalul malaikatu waruh, turunlah malaikat-malaikat Allah. Begitu juga malaikat ar-ruh alaihi salam. Hatta balagu salami, sampai, ya, balagu salami, sampaikan salamnya, ya. Wala amna'a anhum fala tahzan ya habibi, ya. Itu yang menyebabkan, ya, yang menyampaikan salamnya dari Allah Subhanahu wa taala, dendek susah, dendek sedih, ya. Anik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirahimahumullah. Jadi inilah keistimewaan, ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada tiang Kulunggum Sami selaku umat. Ya Allah, ya, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memperjuangkan tiang Kulunggum Sami, memperjuangkan keselamatan tiang Kulunggum Sami, bagaimana tiang Kulunggum Sami selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rahimakumullah, banyak sekali riwayat-riwayat yang masya Allah, ya, dalam kitab niki. Bahkan kata Imam Ar-Razi dalam kitab niki, idza tala'al fajru fi lailatul qadar, ya, apabila telah tiba pagi hari malam Lailatul Qadar. Misal malam Lailatul Qadar lawan lemak pagi harinya itu, ya, malam kelemak pagi hari apabila terbit matahari pagi hari malam Lailatul Qadar tersebut, hadirahimakumullah, nada Jibril alaihi salam. Jibril memanggil. Nada Jibril alaihi salam. Jibril memanggil. Nabi yang dipanggil oleh Jibril, ya ma'syaral malaikati ar-rahil ar-rahil. Wahai seluruh malaikat, wahai malaikat-malaikat Allah, ar-rahil ar-rahil, berangkat. Ya. Nah, lumbar bahasa malaikat Jibril. Malaikat keperintahan isi malaikat. Ya. Kemudian dijawab, fayaqulu ya Jibril ma sana'allahu bil muslimin fa hadhihi al-lailah. Ditanya Allah oleh para malaikat, ya. Ya, Jibril ditanya oleh malaikat yang lain. Fayaqulu lahum, berkatalah malaikat ini kepada Jibril, innallaha nabi bazid, ya Jibril, wahai Jibril, ma sana'allahu bil muslimin, apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Ya, apa yang Allah perbuat kepada orang-orang mukmin fi hadhil lailah min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap di malam ini, ya, di malam ini, ya, terhadap orang-orang mukmin. Ya. Subhanallah, ya. Nah, berarti pagi malam Lailatul Qadar. Berarti aneh misal bareh malam 27. Ya. Oh malaikat. Wahai malaikat, bahasa Jibril. Ya malaikati. Ya. Wahai malaikat, berangkat ar-rahil ar-rahil. Lumbar, berangkat. Ya. Nah, ya masya Allah, karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam tempat turunnya para malaikat, tempat turunnya ar-ruh tadi, malaikat Jibril. Ya, subhanallah, ya. Nah, kemudian sampai ditanyalah oleh malaikat yang lain, apa yang Allah perbuat kepada orang-orang mukmin di malam Lailatul Qadar. Ya, maka dijawab rahimakumullah. Ya, fayaqulu lahum, ya, berkatalah Jibril kepada malaikat yang lainnya, innallaha ta'ala nazara ilaihim birrahmah wa 'afa anhum wa ghafara lahum. Malam sepenuh dengan istimewa berkah niki manik Jibril alaihi salam juk malaikat-malaikat lain, Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah ampuni mereka, Allah maafkan segala khilaf mereka. Subhanallah, Bapak Ibu. Kalau tiang Kulunggum Sami pulih pandangan Allah di malam Lailatul Qadar dengan pandangan rahmat, maka insya Allah inilah orang yang nanti, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nggih. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan nggih yang pelunggom sami dipandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saran rahmat niki pandangan kasih sayang. Nggih. Ibarat yang pelunggom sami sabedue bija sila. Bedue bija kadang-kadang bija niki isit senang isit susah. Mohon maaf nggih. Kadang-kadang bija isit senang isit susah. Nggih. Ya Allah, kadang-kadang isit sili isit masya-Allah nggih. Bija wahara sila. Kadang-kadang kenyengket sasi si bija bareh jadi kanggo oleh jak keset, oleh jak to dua tam tendok dem kanggo tamu balik. Nggih. Isi sili kadang-kadang isi bija. Lagu bareh masya-Allah demen wah. Sejelo setengah jelo doang de oleh. Nggih. Ya Allah belainana Peter tualu hai belai keton mana. Nggih. Bareh demen datang balik lupa bazem sabar barehnya dim kanggo nggih oleh kampuk baru monya doa tiga mana nggih. Subhanallah, itu namanya pandangan rahmat. Begitu juga yang pelunggom sami selaku hamba Allah tidak terlepas dari salah sebanyak apapun khilaf salat yang pelunggom sami nggih. Sehari tidak terlepas dari salah sebanyak apapun khilaf salat yang pelunggom sami. Akan tetapi masya Allah ketika pelunggom sami akui kesalahan tersebut, masya Allah di malam yang penuh dengan istimewa niki pelunggom sami tunas ampun dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Maka Allah akan memandang tiang pelunggom sami dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Kampung, masya Allah, oke, ternyata mengaku salah wahai hamba. Nenek bahasa tiang pelunggom sami ujuk pija sabar, kaya, nah subhanallah. Maka ketika tiang pelunggom sami mendapatkan pandangan kasih sayang Allah, dalam satu riwayat yang sebelumnya, la yu'adzibu ba'dahu abada, ndek mi'ati can tazab selama-lama. Dia tak tersiksa sida-sida Allah selama-lamanya. Ya Allah, nah maka niki rahimakumullah tentu berharap di malam yang penuh dengan berkah niki yang pelunggom sami terus munajah kepada Allah dengan amalan-amalan yang sebagaimana yang disebutkan tadi melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah niki nah Allah ampuni wa afa anhum. Allah ampuni mereka. Coba lamun tah boleh ampunan Bapak Ibu. Inilah yang menjadi harapan tiang pelunggom sami. Masya Allah. Ampunan sila lamun tuh ampun mudah-mudahan selamat. Selamat insya Allah. Sehingga napilah arti hidup berlima kemewahan kalau kita mendapatkan murka dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalah artinya kekayaan yang kita miliki kalau tidak mendapatkan ampunan Allah dengan semua itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena niki rahimakumullah sampun asar nah oleh karena niki ngiring ternyata masih ada kesempatan yang pelunggom sami. Nanti malam adalah malam yang ke-27 yaitu malam yang pelunggom sami nantikan yaitu malam Lailatul Qadar, termasuk amalan sabaru salat sunat. Nah selesai baca Fatihah ayatnya adalah quluhu itu kali, kemudian amalan astagfirullah wa atubu ilaih. Dan malam itu berbanyak doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan arah manfaat, arah berkah Nabi samuk sampean kesempatan makin niki sekiranya arah manfaat mudah-mudahan mampu dibarengi dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang pelunggom sami amalkan. Dan sekiranya ada khilaf kesempatan niki yang ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bi taqwallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.